Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik di episode malam ini aku mau coba sharing 5 tips untuk merubah kebiasaan boros jadi hemat. Nah, buat yang pengen tahu pembahasannya, boleh simak tipsnya di video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, aku mau ngasih informasi dulu nih buat teman-teman yang lagi nyari alat untuk nabung, misal celengan target, dompet disiplin, atau binder untuk budgeting. Boleh banget klik keranjang yang ada di layar atau langsung aja ke deskripsi. Di sana sudah ada linknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, langsung aja yang pertama, tips mengubah kebiasaan boros jadi hemat yaitu berhemat secara perlahan. Nah, jadi kalau teman-teman yang biasanya boros, pengen berhemat, jangan sekaligus ya, harus pelan-pelan, harus perlahan. Karena kalau sekaligus pasti teman-teman ngerasa tertekan, ngerasa nggak enak. Nah, kalau nggak enak, nggak nyaman, nggak bakalan berkontinu. Jadi pasti bakal ngerasa, hemat itu nggak enak, hemat itu nyiksa. Ya karena itu, teman-teman berhematnya sekaligus. Sementara manusia itu kan butuh penyesuaian diri ya. Kalau mau berpindah dari kebiasaan boros ke kebiasaan hemat itu jangan sekaligus. Butuh waktu, butuh proses. Perlahan aja berhematnya. Misalnya selama ini yang ngebuat boros karena sering beli makan di luar. Sarapan di luar, makan siang di luar, makan malam di luar. Nah, sekarang dirubahnya perlahan. Sarapannya jangan beli ya. Sarapan aja masak di rumah. Untuk makan siang nggak apa-apa masih beli di luar. Intinya kalau mau berhemat agar bisa berhasil, agar bisa nyaman, harus pelan-pelan ya, jangan sekaligusin. Ibaratnya kayak gini, kita tidak terbiasa berlari, kemudian pengen bisa lari cepet kayak pelari profesional ya gak bakalan bisa ya. Kita pasti bakal ngerasa capek, pegel-pegel, ngos-ngosan karena ya belum terbiasa. Harusnya kita jalan pelan dulu, terus jalan cepet, terus lari pelan, terus baru nanti lari cepet kayak gitu. Jadi intinya perlahan tapi pasti. Jangan disekaligusin, saking semangatnya di awal, takutnya kesananya malah ngerasa tertekan, gak nyaman, dan gagal berhematnya. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, tips mengubah kebiasaan boros jadi hemat yaitu menabung secara perlahan. Nah, tadi berhemat secara perlahan, sekarang juga menabung secara perlahan ya. Jangan terlalu ambisi, pengen nabung besar, pengen nabung banyak, pokoknya aku mah gak bakalan jajan lagi, semuanya ditabungin. Nah, itu biasanya yang ngebuat teman-teman gak bisa konsisten. Karena apa? Ya mungkin di awal masih sanggup ya, masih bersemangat, tapi kesananya ngerasa tertekan, nabung terlalu banyak, terlalu besar. Percuma kan nabung banyak tapi kepikiran, terus diandelin, diambil lagi. Mendingan nabung sedikit-sedikit rutin tapi dilupain kayak gitu ya, nggak diingat-ingat, nggak selalu diandelin. Kata aku juga yang penting itu konsistennya, apalagi untuk teman-teman yang masih pemula. Itu penting, menumbuhkan habit, menumbuhkan kebiasaan itu jauh lebih penting ketimbang mengejar target dulu. Gampang, target mah kalau nanti kita sudah nyaman menabung, sudah terbiasa menabung, bisa ditingkatkan, disesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, untuk awal-awal yang penting kita nyamannya aja dulu nabungnya. Gimana sih caranya biar kita bisa nyaman nabung tiap gajian atau tiap bulan atau tiap hari? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Aku mah nyaman bisa nih nabung tiap hari, kalau sehari cuma Rp5.000. Nah, gak apa-apa ya, nabung 5.000 aja. Kalau memang dengan nominal segitu teman-teman bisa konsisten. Atau aku mah bisa, insya Allah bisa kalau tiap gajian nabungnya cuma Rp300.000, gak apa-apa ya, segitu aja dulu. Asalkan teman-teman nyaman dan gak kepikiran, gak berniat untuk mengambil uang tabungan itu lagi. Kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, tips mengubah kebiasaan boros jadi hemat yaitu menjatah anggaran untuk keinginan atau hiburan. Nah, jadi kalau teman-teman selama ini terbiasa boros, memenuhi semua keinginan, jangan langsung menghilangkan anggaran untuk keinginan. Karena apa? Takutnya nggak nyaman. Silahkan, kata aku juga, sesuaikan. Boleh banget kita punya keinginan, memenuhi keinginan, cuman kita harus tahu batasan. Ya, dijatah agar apa? Agar nggak bablas. Karena biasanya yang ngebuat uang kita habis, nggak bisa nabung kalau kita memenuhi keinginan, tapi nggak dibatasi. Punya 5 keinginan, semuanya dipenuhi. Nah, itu yang ngebuat uang kita habis, gak bisa nabung, gak punya bekal. Tapi kalau misalkan kita mau budgeting, mau menjatah untuk keinginan, ada anggaran juga untuk nabung, itu gak jadi masalah, gak apa-apa banget. Wajar manusia punya keinginan, wajar pengen hiburan, ya. Kata aku tadi, cuman ya balik lagi, kita harus mau menyesuaikan dengan kemampuan kita. Pokoknya gimana sih caranya diatur-atur ya sama teman-teman, agar uang yang segitu, ya, uang gajian atau penghasilan teman-teman cukup untuk memenuhi kebutuhan dengan layak,
banyak, cukup untuk menabung, dan cukup juga untuk hiburan. Seperti itu ya, jadi akan ada keseimbangan. Kita gak bakalan mumet-mumet banget karena masih boleh memenuhi keinginan ya, masih boleh hiburan, tapi dengan batasan. Sehingga uang kita cukup juga untuk menabung. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat, tips mengubah kebiasaan boros jadi hemat yaitu berpikir dahulu sebelum mengeluarkan uang. Nah, siapa di sini yang sering banget belanja dan udah belanja malah nyesel. Kenapa sih aku malah beli ini padahal aku nggak terlalu butuh, padahal di rumah masih ada, padahal kan uangnya untuk ini untuk itu. Nah, siapa? Udah tahu tiap udah belanja yang kurang penting itu suka nyesel tapi masih aja diulangi. Nah, mulai dari sekarang biasakan berpikir dahulu sebelum mengeluarkan uang. Agar apa? Agar tidak ada penyesalan yang kayak gitu lagi ya. Jadi teman-teman tiap mau mengeluarkan uang berpikir dulu, aku butuh nggak sih barang ini? Aku mesti nggak sih ngeluarin uang untuk sesuatu hal ini? Kalau misalkan dipikir-pikir, nggak terlalu penting, nggak dibeli juga nggak apa-apa, jangan ya. Jangan mengeluarkan uang untuk sesuatu hal tersebut. Tapi misalkan kalau udah dipikir-pikir, ini mah kebutuhan, kalau aku nggak ngeluarin uang akan berdampak buruk, misalkan untuk servis kendaraan. Nah, itu mah kan kalau nggak dipenuhi, kalau nggak mengeluarkan uang untuk hal tersebut, nanti akan merugikan diri sendiri ya. Itu mah berarti harus dipenuhi. Silahkan nggak apa-apa keluarkan uang untuk sesuatu hal tersebut. Jadi intinya biasakan berpikir dahulu sebelum mengeluarkan uang, jangan mengeluarkan uang dulu baru kepikiran ya. Kemudian yang kelima, tips mengubah kebiasaan boros jadi hemat yaitu jangan malas untuk budgeting. Nah, mulai dari sekarang teman-teman jangan malas lagi untuk budgeting ya, karena budgeting itu adalah upaya agar uang kita lari ke jalurnya masing-masing. Kalau kita nggak budgeting, nggak menjatah, nanti pengeluarannya tidak sesuai. Untuk kebutuhan misalkan tidak dipenuhi dengan layak, keinginan terlalu berlebihan, untuk nabung malah nggak ada. Nah, kalau kita mau budgeting, insya Allah uang akan lari ke jalurnya masing-masing sesuai dengan porsinya, sesuai dengan jatahnya. Nah, kalau misalkan kita udah budgeting, udah disiplin, tapi tetap aja nggak bisa nabung, nah kendalanya bukan dari cara teman-teman mengatur uang. Nah, mungkin permasalahannya dari penghasilan teman-teman yang kurang maksimal. Solusinya apa? Tingkatkan penghasilan. Jadi silakan tingkatkan penghasilan dengan mencari penghasilan tambahan. Insya Allah kalau kita mau ikhtiar akan ada jalannya ya. Nah, baik, kesimpulan pembahasan di episode malam ini mengenai tips mengubah kebiasaan boros menjadi hemat, yaitu yang pertama, berhemat secara perlahan, yang kedua, menabung secara perlahan, kemudian yang ketiga, menjatah anggaran untuk keinginan atau hiburan, yang keempat, berpikir dahulu sebelum mengeluarkan uang, kemudian yang kelima, jangan malas untuk budgeting. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan di episode malam ini. Sekali lagi aku nggak ada niatan untuk menggurui, mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.